Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa AMTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bersama saya Ning Yuyul yang bertugas sebagai pembawa acara mengucapkan salam silaturahim. Semoga kita semua dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari diberi Allah kesehatan dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di program acara syiar pembinaan dan kajian Al-Qur'an AMTV menuju era digital. Saya ingin mengenalkan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Haji Imam Syafi'i MPDI yang bertugas sebagai Ketua Distarwil Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Tak lupa saya juga akan menyapa para jamaah. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya para jamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa program syiar pembinaan kajian Al-Qur'an di AMTV yang dirahmati oleh Allah, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Nahdlatul Ulama PWJ KHNU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV menuju era digital PWNU Jawa Timur. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan mempersilakan kepada Gus Imam untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Gus Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmatillahi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna ya Allah biha min ahlil ilmi dhahiran wa batina taksuruna bi ibadika sholihin fit dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Jamaah semuanya, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk materi pada kesempatan hari ini. Kita akan sampaikan para pemirsa semuanya yang di mana saja berada, 3 hal yang dapat menyelamatkan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, salasun munjiyatun, salasun muhlikatun, salasun darajatun, salasun kafaratun. Yang pertama adalah salasun munjiyatun, 3 hal yang dapat menyelamatkan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khasyatullahi taala fi sirri wal alan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika kita dalam sendirian maupun banyak orang. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan kita lari, tapi mendekat kepada Allah. Arti takwa sendiri adalah biimtisalil awamir wa jtinabi nawahihi. Takwa artinya melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah, kewajiban yang harus kita lakukan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang bisa menyelamatkan kepada kita kepada Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa seorang mukmin tidak akan bisa sempurna tanpa membersihkan diri ini dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang rendah, yang hina, dan berhias dengan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh keutamaan, kita makan dengan memakai tangan kanan, kita pakai sandal pakai kaki yang kanan, kita usahakan yang kanan. Ini fadhail semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat jamaah itu adalah juga keutamaan. Siapa yang bisa berhias diri dengan keutamaan, orang tersebut akan iman dan takwanya akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab orang ini akan bertambah takwanya, yang pertama, kita sebagai hamba Allah yang rendah, yang lemah,
menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Rabbul Izzah, Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha mengatur alam seisinya. Kalau kita merasa menjadi hamba Allah yang rendah, menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, kita merasa hina di hadapan Allah, dan kita selalu akan berusaha menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab-sebab orang tersebut akan bertambah takwanya, selalu mengingat atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Allah tidak pernah lepas sedetik pun yang Allah berikan kepada kita. Salah satu contohnya adalah kita setiap satu detik kita bernapas, menghirup oksigen. Bayangkan sekarang banyak orang yang mencari beli oksigen ke sana kemari. Ini hal tersebut yang kita hirup adalah oksigen yang Allah berikan. Itu adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita syukuri, maka kita tidak akan kufur, tidak akan mengingkari atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya dan Allah akan menghilangkan azab yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, dalam hal mensyukuri nikmat Allah, kita gunakan kesehatan kita untuk selalu menambahkan umur yang Allah berikan panjang ini. Mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sada kullasada tulal umri fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah Allah berikan panjang umur dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang tersebut akan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut selalu mengingat akan kematian. Kita akan mati walaupun ngapunten, mohon maaf, walaupun kita tidak mati karena corona, akhirnya pun juga kita mati juga. Walaupun kita tidak mati karena corona, akhirnya juga kita mati juga. Semuanya yang tumbuh pasti akan tumbuh pertama akan tumbuh subur, hijau, kelihatan segar. Tapi lama-lama tumbuhan tersebut kalau sudah lama akan menguning sedikit-sedikit. Lama-lama daun tersebut yang hijau ruyuh-ruyuh akhirnya jadi kuning. Kalau kuning akhirnya sudah gugur lama-lama. Akhirnya kita semuanya juga akan gugur. Oleh karena itu jangan berlebihan takut dengan pandemi COVID. Apa sih pandemi itu? Pandemi itu wabak. Oleh karena itu Mbah Hasyim selalu berpesan li khamsatun utfi biha harul wabail hadima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Hal ini zaman dahulu selalu dibaca sebelum sholat subuh, sehingga zaman dahulu tidak pernah ada taun-taun yang sering kali. Oleh karena itu orang dahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan wabak di pandemi ini, walaupun kita tidak mati karena pandemi Covid, tapi akhirnya juga mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ini kalau sudah datang. Kalau belum, bisa dibawa ke rumah sakit, bisa diobati, bisa. Ini ikhtiar kita harus kita obati sakit-sakit, seluruh penyakit yang Allah berikan pasti ada obatnya. Likulli dza'in dawaun wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Segala penyakit ada obatnya, dan obat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan adalah banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dapat menyelamatkan kepada kita semuanya adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu kita berpenampilan biasa-biasa saja, kaya ya biasa, miskin juga biasa. Tidak kalau dapat nikmat banyak, rezeki banyak, berfoya-foya, kemudian tidak punya rezeki, kemudian potongannya
apa itu? Kayak orang tidak pernah dapat rezeki, tidak pernah makan sama sekali, potongannya ngelentuk, potongannya apa ya? Kalau orang-orang bilang tidak kelihatan ceria sama sekali. Itu yang paling baik. Orang yang bisa selamat penampilannya ketika kaya dan ketika fakir itu pun penampilannya biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, al-adlu fil ghadab waridho, melakukan keadilan walaupun dia marah, dia senang, dia tidak senang, dia tetap melakukan keadilan. Dia tetap melakukan berbuat adil. Itu namanya orang tersebut berbuat adil. Kalau kita marah dan senang, tetap kita tegakkan keadilan. Itu hal yang dapat menyelamatkan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, saya kira materi pada kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Mohon kiranya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian. Terima kasih. Subhanallah, demikian tadi penjelasan dari Al-Ustadz Imam Syafi'i. Kepada para jamaah yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyad Bahrul Alwanu dari Pesantren Nurul Ilmi. Saya termasuk pengasuh Pesantren Nurul Ilmi. Saya bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya, apa definisi takwa itu sendiri? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon Ustadz dijawab pertanyaannya tersebut. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Apa definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesuai yang ada di tafsir Jalalain bahwa takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahihi, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jawaban takwa ini termasuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekuat kita. Wattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampumu. Oleh karena itu tidak bisa dipaksakan, kita harus sampai sekian ketakwaan kita. Takutlah kepada Allah sekuat hati kita masing-masing. Berbeda, masing-masing orang ketakwaannya adalah berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan. Ini saya kira jawaban saya tentang definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga jawaban tadi dapat memberikan pengertian kepada jamaah baik yang di rumah ataupun yang di sini. Pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKHNU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi Menuju Era Digital AMTV PWNU Jawa Timur. Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana karena kami juga tidak akan kemana-mana. Kita kembali setelah iklan berikut ini. Para pemirsa AMTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara syiar pembinaan dan kajian Al-Quran hanya di AMTV, AMTV Menuju Era Digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKHNU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV Menuju Era Digital PWNU Jawa Timur. Saya akan kembali mempersilahkan kepada narasumber kita Haji Imam Syafi'i untuk menjelaskan penjelasannya tentang ketakwaan.
Monggo Ustadz. Terima kasih para jamaah dan pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan 3 hal yang dapat menyelamatkan kepada seorang mukmin, dan kali ini akan saya sampaikan 3 hal yang menghancurkan, yang merusak kepada kaum muslimin, orang-orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang menghancurkan kepada seorang mukmin. Yang pertama adalah sukhun sadidun. Sukhun itu sudah jelek. Sukhun itu bahil. Tapi di sini ditambahi sadidun, bakhil, temenan, kata orang Jawa, muwadid, nemen. Sukhun sadidun, ini yang dapat menghancurkan kepada orang-orang Islam. Karena perjuangan ini tidak akan bisa berjalan. Perjuangan ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya orang-orang yang dermawan. Kegiatan segala sesuatu itu harus ada yang mendanai. Pembangunan pondok pesantren, TPQ, diniyah, masjid, pembangunan segala kepentingan umat Islam semuanya itu adalah membentukkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampaikan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golonganku, bukan umatku orang-orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus selalu peduli terhadap urusan sesama kaum muslimin. Jangan sampai kita kalau ada urusan Maulid Nabi, Isra Mi'ratan, ada iuran sedikit sudah bilang sedikit iuran. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Yang kita berikan kepada orang lain Allah akan ganti. Anfik yunfik, kata Rasulullah, infakkan maka kalian akan diberikan infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu banyak mengeluarkan, maka kucuran dari atas pun semakin banyak. Keran kalau kita buka, maka airnya akan keluar. Keran itu kalau kita tutup, airnya juga akan berhenti. Keran kalau kita buka, maka rezeki yang kita buka kita salurkan kepada orang lain, maka keran yang dari atas dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya akan Allah buka selebar-lebarnya. Oleh karena itu banyak husnudon kepada Allah, jangan suudon. Allah Rahman Rahim, Allah pemberi rezeki kepada kita semuanya. Jangan menjadi orang yang bakhil. Orang bakhil itu tidak disenangi sesama manusia. Kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Al-bahilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Qaribum minan nar. Orang yang dermawan, kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribum minallah, dekat kepada Allah. Orang yang dermawan dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan diingat. Kata Allah, adkurkum. Siapa yang ingat kepada Allah, kita akan diingat oleh Allah. Diingat itu maksudnya ketika kita membutuhkan sesuatu, pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, ketika kita susah, Allah akan ingat kepada kita semuanya. Oleh karena itu para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah kalau kita ingin diberikan kuncuran rahmat Allah, selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Dengan tetangga kita baik, semuanya senang. Semuanya akan cinta kepada kita kalau memang kita dermawan, kita tidak menjadi orang bakhil. Dan qaribum minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini apalagi para caleg-caleg legislatif itu kalau bakhil, wah, kalau ngapunten, mohon maaf, nyalon kepala desa, nyalon DPR bakhil, siapa yang mau milih? Ini walaupun kita semuanya ini sudah percaya dengan semuanya yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah, mana orang yang mau mendekat? Wong kita nyalonkan jadi DPR, jadi lurah, rumah kita tutup terus. Orang mau datang tidak ada yang bisa. Orang bilang calonnya semuanya pakai kaos tinju, alias bakhil, karena tangannya gegam, berarti uangnya tidak pernah keluar sama sekali. Ini jauh orang yang bakhil, jauh
orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kucing saja takut dengan orang-orang yang bakhil. Oleh karena itu kebalikannya, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar, ba'idu minal jannah. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dengan sesama manusia, sampai dulur, sampai saudara, sama saudara juga jauh karena tidak pernah saling kasih mengasihi. Oleh karena itu Rasulullah, tahadu kata Rasulullah, saling memberilah kalian, maka akan terbangun saling menyayangi dan saling mengasihi. Jadi perintah saling memberi itu perintah dari Rasulullah. Tahabu, saling memberilah, maka kalian akan membangun suatu pembangunan yang saling mencintai, saling menyayangi. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu ba'idu minanas, jauh dengan manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga, tapi yang dekat. Qaribum minan nar, dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penduduk neraka itu kalau dibilangi, kata Rasulullah, kamu berada di neraka, habis kamu di neraka kalau hitungan pasir ini sudah habis, maka kamu bisa keluar dari neraka. Maka orang-orang penduduk neraka akan merasa bahagia, karena merasa senang, karena masih ada harapan dia akan masuk surga. Sebaliknya orang-orang penduduk surga, seandainya dibilang kamu akan berada di surga sebanyak hitungan pasir-pasir yang ada di dunia ini, maka penduduk surga akan merasa susah. Karena apa? Dia setelah masuk surga akan dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu penduduk surga akan merasa susah. Ini kata hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang bisa menghancurkan kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah sukhun sadidun, sukhun bakhil, sadidun yang betul-betul bakhil. Yang kedua kata Rasulullah yang menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan orang-orang Islam, hawun muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu hanya ingin yang enak-enak saja, duduk-duduk, kalau bisa tidak ikut bekerja, tapi uangnya banyak. Di mana? Uang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastaksir, jangan kau berharap menjadi orang kaya kalau tidak mau bekerja. Jangan berharap dapat berkat kalau tidak ikut kenduran, tidak ikut orang-orang tahlilan atau istighosah, selamatan dan lain sebagainya. Para jamaah dan pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kedua yang dapat menghancurkan umat Islam adalah mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai kita ini mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu senangnya yang enak-enak, tidak mau yang susah. Padahal Allah menjawab inna ma'al usri yusra. Mengiringi kesusahan pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu di dalam keterangan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang takwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluarnya. May yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, siapa yang takwa kepada Allah urusannya semuanya akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini para jamaah dan pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghancurkan kaum muslimin. Yang ketiga yang dapat menghancurkan kepada kaum muslimin adalah ijabul mar'i bi nafsi. Membanggakan diri, merasa paling hebat, merasa paling pandai, merasa paling kaya, merasa paling cantik, merasa yang lain, dan merasa paling khusyuk, merasa paling ibadahnya paling bagus. Kalau sudah orang merasa seperti ini akan hancur. Oleh karena itu iblis alaihi laknatullah, karena dia merasa paling baik
Dia itu sebetulnya ratu surga. Iblis dulunya ratu surga. Berada di surga adalah yang paling utama. Mengapa sampai iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah ke alam dunia? Karena iblis tersebut tidak mau mengakui kepada Nabi Adam alaihissalam, merasa yang paling hebat, disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam. Iblis berkata, saya adalah lebih baik daripada Adam. Para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ijabul mar'i inilah yang harus betul-betul kita jaga. Kata Rasulullah, laisa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja merasa paling baik, paling besar. Sekian untuk kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan kepada jamaah semuanya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Mohon kepada para jamaah yang mau bertanya, saya persilakan, jangan lupa menyebutkan nama dan dari lembaga mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muntolib dari Pondok Pesantren Nurul Iman Sedati mau bertanya tentang takwa tadi. Kalau kita melihat orang yang menurut kita tidak pernah beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya rezekinya dicukupi atau lebih dari kita, sedangkan kita sendiri ibadahnya kalau menurut kita sudah pemirsa AMTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, juga yang ada di studio. Tak terasa semakin menarik pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Imam Syafi'i. Kali ini saya akan mempersilahkan kembali untuk Ustadz Imam Syafi'i menjelaskan kembali, dan acara ini masih tetap sama atas kerjasama JKHNU Jawa Timur dan AMTV PWNU Jawa Timur. Monggo Ustadz dilanjutkan keterangannya tadi. Terima kasih. Para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, saya lanjut
ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat kaum muslimin. Salasun darajatun kata Rasulullah. 3 hal yang bisa mengangkat derajat kaum muslimin. Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, ufsus salam, terbarkan salam. Karena salam tersebut adalah min jumlati asma'illah, termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ma birrul hajj, apa sih ya Rasulullah kebaikan orang haji itu ya Rasul? Rasulullah bilang ufsus salam. Pertama, orang haji itu kalau hajinya mabrur selalu mengucapkan uluk salam, assalamualaikum. Tapi salamnya Surabaya beda loh ya. Biasanya salamnya Surabaya itu pencuk wajaran ya. Ngapunten. Apa itu biasanya pakai ketemu teman selalu halo. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak yang jelas jenengan sering mendengar itu. Kalau ketemu teman selalu pakai sapaan, pakai salam Surabaya. Tapi alhamdulillah masih mau tegur dengan teman. Tapi yang minimal kita sebagai orang mukmin yang pertama adalah usuf salam, tebarkan salam. Yang nomor 2, Rasulullah ditanya kebaikan orang haji, tibul kalam. Pak Haji itu perkataannya bagus, perkataannya baik. Masa ada Pak Haji balak-balak bincuk aja. Ini hajinya haji apa itu? Mabrur apa mardud? Ini para pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah, kebaikan orang haji itu adalah tibul kalam. Yang ketiga adalah it'amu ta'am, selalu dermawan, sering suka memberi. Kalau ada orang haji sudah 10 kali kok tambah lama tambah bakhil, itu alamat hajinya tidak jelas itu. Haji yang mabrur adalah setelah pulang haji dia menjadi seorang selalu semakin baik, sama tangganya semakin dermawan. Ini diantara pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Yang pertama yang saya katakan tadi adalah ufsus salam, tebarkan salam. Oleh karena itu yang uluk salam ini penting bagi kita. Bahkan ada kitab yang menerangkan siapa yang masuk rumah selalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ketika di dalam tidak ada siapapun, maka di dalam sudah ada yang menjawab, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rutinitas kita sebagai orang muslim, para jamaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, usahakan setiap kita masuk rumah selalu mengucapkan salam. Karena keterangan kitab tersebut, siapa yang selalu masuk rumah dengan mengucapkan salam tidak akan dijadikan orang yang fakir, tidak akan dijadikan orang miskin, karena selalu mendoakan assalamualaikum. Malaikat yang mendoakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam rumah tersebut tidak ada saudara kita, ibu kita, siapa saja di dalam tidak ada, maka malaikat yang menjawab kepada kita semuanya. Yang pertama itu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wassalatu billail wan nasu niyamun, salat di malam hari yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua kaum muslimin enak-enak tidur, tapi kita mau bangun, minimal sholat tahajud, minimal 1 rakaat sebelum sholat subuh kita sholat witir, minimal sholat witir kata Rasulullah. Jangan sampai sebelum subuh tidak sholat sama sekali. Kita usahakan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, salat tahajudlah. Fa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, salat fatahajjat bihi, salat malamlah, salat tahajud.
nafilatal lak. Para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nafilatal lak adalah sunnah bagi kita semuanya. Walaupun sunnah di dalam Al-Quran Allah sebutkan asa ayyaba'asa rabbuka maqamam mahmuda. Asa tersebut di dalam Al-Quran beda dengan asa yang ada di dalam hadis Rasulullah. Kalau asa di dalam hadis itu menunjukkan hal yang belum pasti bisa. Tapi asa yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan hal yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyaba'asa rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan memberikan kita tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu kita diusahakan sholat tahajud. Apa sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu? Memang pemahaman dari banyak orang bahwa sholat tahajud itu harus tidur dulu. Tapi lebih baiknya memang gitu. Walaupun tidak tidur juga tidak masalah. Kalau kita tidak bisa tidur, masa tidak boleh sholat tahajud? Yang penting sholat tahajud itu di malam hari. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyaba'asa rabbuka maqamam mahmuda. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya yang bisa mengangkat derajat kaum muslimin kita. Yang pertama tadi adalah selalu tebarkan salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila kita uluk salam assalamualaikum, yang menjawab harus lebih baik. Lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang uluk salam assalamualaikum warahmatullah, yang jawab lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban rentetan, jawaban salam yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah it'amut ta'am. It'amut ta'am. Kita sering memberi makanan. Kita sering memberi makanan kepada orang lain. Oleh karena itu ada memberi ini adalah termasuk sedekah. Memberi kepada orang lain ini bisa menyelamatkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak mau memberi kepada orang lain. Ya, yang saya sebut tadi adalah yang di penjelasan yang sebelumnya bakhil. Oleh karena itu dermawan memberikan kepada sesama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sementara itu yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya berikan jawaban. Mungkin jawaban itu yang sesuai dengan apa yang saya bisa jawab. Sekian terlebih dahulu. Baik Ustadz, terima kasih. Semakin menarik kajian yang kita kaji hari ini Ustadz, dan semakin menambah wawasan insya Allah, wawasan dari jamaah dan wawasan pemirsa AMTV dimanapun Anda berada. Oleh kali ini saya akan memberi kesempatan kepada jamaah untuk memberikan pertanyaan kepada anak Ustadz. Jangan lupa sebutkan nama dan lembaga yang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Salmania dari Pesantren Nurul Ilmi. Ya. Mau menanyakan tentang bagaimana hukum mengucap dan menjawab salam bagi orang mukmin. Hukum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Ustadz, demikian Ustadz pertanyaannya, mohon dijawab sejelas-jelasnya. Dan kalau saya boleh menambah, itu bagi orang mukmin. Kalau orang lain yang mengucap salam bagaimana Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Bagi seorang mukmin yang salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau ada orang salam, walaupun kita kondisi sholat, yang nguluk salam itu orang tua kita, kewajiban kita menjawab, tapi jawabannya tidak waalaikumsalam. Ketika orang tua kita memanggil rahmat, ketika kita tetap sholat diam saja,
maka kita akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab ketika dipanggil orang tua, Allahu Akbar. Berarti isyarat bahwa kita itu kondisi sholat. Biar orang tua kita tahu. Karena ada cerita zaman dahulu adanya Ibnu Suraid, ketika dia sholat di dalam tempat sholatnya, dia saking khusyuke tidak menjawab salam ibunya. Sampai ibunya berkata, Suraid, kamu tidak akan mati sebelum kamu ketemu dengan begenggek. Begenggek, begenggek itu kalau di sini selikur. Bahasanya orang-orang selikur. Londe. Oleh karena itu begenggek itu dari kata bawo, lacut, perbuatan yang jelek. Oleh karena itu, karena doa orang tua ini mustajabah, si Suraid ini ketika suatu hari ada seorang perempuan, karena Suraid ini ahli ibadah, ada seorang perempuan di bawah tempat dia ibadah hamil, mengaku dia yang hamili adalah Suraid. Sampai orang-orang rame-rame menarik Suraid dari tempat ibadahnya, sampai tempat ibadahnya pun dibakar, dihancurkan oleh orang-orang. Karena Suraid ketika sholat dipanggil ibunya tidak menjawab. Sampai orang tuanya menjawab, kamu tidak akan mati sebelum pernah ketemu dengan lonte atau begenggek. Oleh karena itu, kalau kita para jamaah, para pemirsa, sebagai orang tua, jangan sekali-kali memberikan doa kepada anak-anak kita yang, karena apa? Apa yang kita katakan adalah suatu doa. Apalagi seorang ibu, doanya lebih mujarab. Doanya orang tua lebih mandi daripada segala doa para kiai. Ini doa orang tua. Doa ul walidika doa ul anbiya. Doanya orang perempuan, ibu, seperti doanya para nabi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, lebih-lebih yang menjadi ibu, jangan sekali-kali berdoa, berkata yang tidak menyenangkan kepada anaknya, karena hal tersebut menjadi doa. Oleh karena itu, kita semuanya harus berhati-hati, apalagi seorang ibu. Ini jawaban. Jadi jawaban yang bagi yang salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Tadi dari tambahan dari Mbak Yuyul, bagaimana kalau salam kita orang yang tidak beragama Islam? Rasulullah memberikan jawaban. Kalau ketika ada orang lain tidak beragama Islam uluk salam kepada kita, mereka uluk salam kepada kita, Assalamualaikum, maka kata Rasulullah jawabnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya mate awakmu, bengkok, meninggal dunia kamu, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah jawabannya adalah Assalamualaikum. Ini saya kira itu para jamaah dan pemirsa di mana saja berada, pemirsa MTV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, jawaban itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Demikian pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, juga para jamaah di studio. Itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imam Syafi'i. Semoga semakin menambah pengetahuan kita tentang keimanan dan ketakwaan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKI NU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi Menuju Era Digital PWNU Jawa Timur. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Para pemirsa MTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bersama kami masih di program acara syiar pembinaan kajian Al-Quran hanya di MTV, AMTV Menuju Era Digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKI NU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNU Jawa Timur.
Saya akan mempersilakan kembali kepada Ustadz Imam Syafi'i untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Ustadz. Baik, para jamaah dan pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun kafaratun, ada 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbahul wudu fis sabarat. Isbahul wudu fis sabarat. Menyempurnakan wudu walaupun kondisi berdiding. Oleh karena itu berdiding itu biasanya musim tanggal bulan 7 sampai bulan 8. Betul-betul apa itu? Dingin. Walaupun dingin kita tetap melaksanakan wudu yang sempurna. Karena apa? Wudu yang sempurna itu menjadi ukuran ibadah kita, salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah pernah melihat sahabat yang wudu. Habis wudu orang itu jalan, Rasulullah bilang, wailun lil alqab, wailun lil alqab, neraka wel bagi orang yang wudunya tidak sempurna. Karena pada waktu itu kaki orang yang wudu tersebut tidak dibasuh. Oleh karena itu ketika itu kembali juga belum sempurna lagi. Rasulullah bilang, wailun lil alqab, neraka wel bagi orang-orang yang wudunya tidak sempurna. Kalau sudah wudhu kita ini sudah tidak sempurna, kalau kita melakukan hal jamaah dan para pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah, kalau wudhu kita sudah tidak sempurna, otomatis sholat yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ukuran yang nomor 1 adalah wudhu. Ini yang perlu mendapat perhatian kita semuanya, anak-anak kita amati. Semuanya bagaimana wudhu anak-anak kita di rumah, sudah benar atau belum. Kalau kita mempunyai santri, kita amati santri-santri kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita, apakah wudhunya sudah benar. Karena apa? Anak sekarang banyak yang pakai baju yang tangannya itu sangat ketat, sehingga ketika wudhu, ketika ditarik tidak sampai ke siku. Oleh karena itu diantara kewajiban diantara wudhu itu yang pertama basuh muka, yang kedua adalah basuh tangan sampai siku-siku. Tangan itu ini, hasta itu ini, tangan itu ini, yang kita dahulukan ini. Nah ini yang apa itu? Faksilu wujuhakum wa aidikum. Ini tangan. Ini baru marofik. Oleh karena itu ketika wudhu tidak sampai marofik, tidak sampai siku-siku, maka wudhunya otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak akan diterima. Karena berangkatnya pun sudah jalur yang dilalui tidak sempurna. Oleh karena itu penting memperhatikan anak-anak kita semuanya terkait masalah wudhu tersebut, karena ini menjadi hal yang paling penting bagi anak-anak kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu bagus, suci, bersih, indah, senang kebaikan, senang kebagusan. Ini para jamaah dan pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, marilah kita selalu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita semuanya. Karena kita sudah diamanai, kata Rasulullah, an-nikahu rahmatun wal auladu karomatun. Nikah itu rahmat, tapi anak yang Allah berikan kepada kita adalah karomah bagi kita semuanya. Oleh karena itu karomah yang Allah berikan kepada kita semuanya harus betul-betul kita perhatikan. Oleh karena itu kita mempunyai tugas, ada riayah, ada wikoyah. Wikoyah itu menjaga kalau kita menanam padi, mulai kita tanam, kita pupuk, kita siangi. Jadi anak kita itu mulai kecil kita besarkan, kita pupuk, kita berikan materi, akhlak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah dan para pemirsa di mana saja berada, Rasulullah pernah sampaikan, "Mana hala walidun khairan min husnil khuluq."
Tidak ada pemberian orang tua yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang paling baik, yang bisa mengalahkan orang tua memberikan materi kepada anaknya adalah akhlak sopan santun. Sopan santun ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali, yang bisa menghapus dosa-dosa kaum muslimin adalah yang pertama adalah wudhu yang sangat sempurna. Yang kedua, intiqalul aqdam ilal jamaah, memindah kaki kita untuk melangkah ilal masjid, untuk bersolat berjamaah. Ini adalah dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak asar orang Jawa bilang apa yang kita injak itu apa namanya ini? Bekas. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Ya habis yang kita jalan kita lewati itu lah, yang kita lewati bekas telapak kaki kita itu jadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Kata di dalam Al-Qur'an surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu, dan Allah menulis apa yang kita lakukan di depan, wa asaruhum, dan lapak lapak ya. Becak kaki kita melangkah itu menjadi catatan, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada orang sholat sunnah dari depan kemudian pindah ke belakang, pindah ke samping. Dia orang kayak gini nih berharap yang tempat sujudnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini yang kedua adalah memindah kaki kita untuk menuju sholat jamaah akan menjadi pahala di sisi Allah, dapat melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wantidarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat habis sholat maghrib kita nunggu sholat jamaah sampai sholat Isya. Ingat, sholat jamaah itu jaminannya jelas. Man sholla sholatal khamsi falahu khamsatul asya. Siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, Allah akan berikan 5 hal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah berikan kepada orang ahli sholat jamaah, rezekinya akan selalu mengalir. Lam yusibhu, kata Rasulullah, lam yusibhu fakrun fid dunya abada. Tidak akan menimpa kepada orang yang ahli sholat jamaah fakir melarat selama-lamanya. Berarti orang ahli jamaah insya Allah akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jamaah terus kok masih belum dicukupi saja, berarti ada yang konslet di dalam hal-hal ibadah kita yang lain yang belum kita benahi. Harus kita cari di mana kok sampai sudah kita lakukan sholat jamaah kok masih tetap saja belum ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamuru 'ala sirat kal barqi. Wa yamuru 'ala sirati kal barqi, dan Allah berikan dia orang ahli sholat jamaah liwat di wat siratal mustaqim kal barqi. Wat siratal mustaqim itu kayak apa jamaah semuanya, saya tanya. Dan para pemirsa di mana saja yang para pemirsa AMTV di mana saja berada, wat siratal mustaqim itu kayak apa? Menurut jenengan semuanya kayak apa? Kalau menurut saya wat siratal mustaqim itu kayak jalan tol. Kalau gambaran kiai-kiai zaman dahulu adalah seperti rambut yang dibelah 7 dibentang di atas neraka. Siapa yang lewat langsung jatuh. Kalau penafsiran saya wat siratal mustaqim itu kayak jalan tol. Siapa yang mempunyai kartu e-tol, ya maka akan bisa berjalan lancar, akan melewati jalan tol dengan enjoy, dengan enak.
Siapa yang mempunyai amal baik, man amila sholihan min dakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki dan perempuan, siapa yang melakukan kebaikan akan Allah berikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa melewati di siratal mustaqim dengan mudah kayak lewat jalan tol karena kita sudah memiliki tol. Berarti amal, apakah amal kita yang bisa menyelamatkan di hadapan Allah? Rasulullah bilang, bukan amal kita yang dapat menyelamatkan. Bukan amal kita, para jamaah dan para pemirsa MTV yang dirahmati Allah. Bukan amal kita yang dapat menyelamatkan di hadapan Allah. Tapi Rasulullah bilang, karena rahmat Allah lah, kita akan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Menyempurnakan wudhu walaupun waktu sangat dingin. Kemudian kedua, memindahkan kaki dari kaki menuju sholat berjamaah. Yang ketiga adalah menunggu jamaah sholat untuk sholat lagi selanjutnya. Ini terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Baik Ustadz, Masya Allah. Semakin menarik sekali bahasan kita kali ini Ustadz. Seperti di segmen sebelumnya, saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada para jamaah. Dalam ini siapa yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Jangan lupa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Ekawati dari Lembaga TPQ Al Ihsan. Saya mau bertanya, apa yang bisa menghapus dosa-dosa kaum muslimin? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apa saja dosa-dosa, amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kaum muslimin? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hal-hal yang dapat menghapus dosa kita adalah menyempurnakan wudhu walaupun dingin. 2, kita selalu berusaha untuk melakukan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu siapa yang sholat di rumah padahal dia sholat dekat dengan masjid, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat itu sempurna bagi orang yang tetangganya di masjid. Oleh karena sholat jamaah ini dapat menghapus dosa-dosa kita, mohon kalau bisa selalu berjamaah. Yang ketiga adalah apa tadi? Menunggu sholat habis sholat. Ini seperti zaman Rasulullah ada namanya istilah bukan ashabul kahfi. Ya apa ashabul apa ya? Saya lupa itu. Dari zaman Rasulullah itu orang yang selalu berada di masjid saja. Makan tak makan pokoknya berada di masjid. Padahal Rasulullah pernah bersabda seperti ini, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan orang yang baik karena dia dzikir terus tapi tidak pernah ngurusi dunia. Wala akhiratahu li dunyahu, dan juga tidak baik yang karena dia karena akhiratnya saja dunia sampai dilupakan. Hatta yusiba minhuma jami'an, kata Rasulullah, sehingga dapat diperoleh kedua-duanya, ya dunia dan akhiratnya. Inilah yang pernah Allah sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian Anda dari dunia. Vaksin, perbaikilah. Vaksin di sini artinya lebar. Perbaikilah istrimu, anakmu, perlu nafkah, perlu biaya sekolah. Kalau kamu wiritan terus, tidak pernah bekerja, anakmu gimana? Ini vaksin, berbaiklah kepada istri-istrimu, anak-anakmu. Kama aksanallahu ilaik, seperti Allah memperbaiki kepada kita semuanya. Saya kira itu jawabannya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih Ustadz Imam. Pemirsa MTV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, dan jamaah di studio, tidak terasa 1 jam sudah kita mengaji menjadi kajian ketakwaan kepada Allah.
Tak lupa saya akan menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Imam Syafi'i MPDI, kepada jamaah dari berbagai lembaga tadi tersebut, ada lembaga Yayasan Pesantren Nurul Ilmi, Yayasan TPQ Al Ihsan, Yayasan Nurul Iman dari Sudadi. Terima kasih para jamaah. Dan tidak lupa saya bertugas di sini, saya Ning Yuyul, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa pemirsa, kalau ada saran, kritik atau pertanyaan silakan hubungi kami di call center bawah ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama PWJKHNU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.